Kalau makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka orang Nasrani bisa mengucapkan la ilaha illallah karena mereka juga tahu yang mencipta alam semesta hanyalah siapa? Allah. Kalau la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah, maka orang-orang Yahudi juga akan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ternyata makna la ilaha illallah bukan tidak ada pencipta selain Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Gara-gara tafsiran seperti ini, tidak ada pencipta selain Allah, akhirnya banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar. Sehingga kalau saya baru lihat kemarin internet, ya, gunakanlah jimat, tidak ada masalah kalau niatnya baik. Selama meyakini bahwasanya yang memberikan kesembuhan, memberikan penolak bala adalah siapa? Allah. Ya, kita bilang tidak boleh. Sampai saya pernah baca ada yang mengatakan mintalah kepada wali-wali, mintalah kepada kuburan-kuburan. Selama kau meyakini semuanya dari siapa? Allah. Akhirnya repot. Sehingga orang menyangka selama dia yakin pencipta alam semesta itu Allah, maka dia masih Islam. Padahal barang siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, ternyata dia menyembah kepada selain Allah, dia musyrik. Ada seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Dia datang ke kuburan keramat. Dengan harapan di kuburan keramat, kuburan seorang wali ini, dia tambah dekat kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa si fulan melakukan hal itu? Jawabnya, karena dia tidak faham apa itu la ilaha illallah. Kalau dia faham la ilaha illallah, enggak mau. Ya, mana dalil? Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Enggak mau kan? Enggak mau. Kalau Allahu Rabbuna, mau. Mau. Ini menarik ini. Abu Jahal, Abu Lahab mau. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab? Wallahi demi Allah, keluar dari mulut Abu Jahal, Abu Lahab. Antum masih ingat perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditolak oleh mereka. Orang-orang kafir Quraisy ini. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Kami nggak mau. Ganti. Gantinya apa? Gantinya apa? Antum tahu? Bismillahi Allahumma. Lihat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan anti Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah. Tapi caranya salah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab anti Allah, nggak mungkin Bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma. Kafir Quraisy tidak menolak bahwa Allah itu ilah. Allah itu satu-satunya yang Rabb. Tapi yang ditolak, la ilaha illallah, kalimat ini. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab mau mengucapkan la ilaha illallah, otomatis Lata, Uzza, Hubal, Manat, hancur. Dihancurkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ini nggak mau. Ilah itu bukan cuma Allah. Allah ilah, betul. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat juga ilah. Itu. Lihat. Abu Jahal, Abu Lahab faham la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengucapkannya. Nah, saudara-saudara kita hari ini, dengan entengnya mengucapkan la ilaha illallah. 100 kali, 1000 kali, bareng-bareng, rame-rame, dipimpin satu orang. Tapi nggak tahu maknanya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wajib bagi kita belajar tauhid. La ilaha illallah. Jangan disangka tauhid pelajaran SD, SMP. Tidak. Tauhid adalah pelajaran kaum muslimin. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid seorang muslim. La ilaha illallah. Ada berapa tauhid? Ada 3. Apa saja? Rububiyah. Kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Ini harus dipelajari. Antum ajarkan, wajib antum ajarkan kepada anak istri antum. Kalau antum punya murid, ajarkan. Sudah saatnya kita kembali kepada tauhid yang benar. Lihat saudara-saudara kita. Ya, yang jauh dari tauhid. Makanya seperti itu, mendatangi kuburan keramat. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab tadi, mendatangi Lata, Uzza, Hubal, Manat. Apa bedanya? Siapa sih Lata, Uzza, Hubal, Manat? Siapa sih? Orang-orang soleh.
Orang-orang soleh yang sudah wafat. Lalu diwujudkan dalam bentuk patung. Disembah? Tidak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ingin jadikan mereka ini, Lata, Uzza, Hubal, Manat ini, patung ini, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Karena antum perhatikan bahwa tauhid itu yang sudah kita pahami dari penjelasan para ulama berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya berdasarkan dengan mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis Nabi, mereka mudahkan bikin kesimpulan bahwa tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu untuk memudahkan aja. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang beda, bukan, untuk memudahkan. Dengan dasar dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih, yaitu tauhid dibagi menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kaum musyrikin mengakui atau tidak? Mengakui. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang sudah mentakdirkan semua takdir makhluk ini. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin mengakui. Bahkan kalau kita tanyakan kepada mereka, kata Allah tentang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kalian tanya kepada kaum musyrikin siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Mereka mengimani tentang tauhid rububiyah. Tapi yang kedua, tauhid uluhiyah tidak mereka. Disuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Ketika mereka disuruh untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Sampai ketika Nabi mendakwakan ibadahkan kepada Allah. Allah yang menciptakan semuanya, hanya ada satu ilah, nggak ada yang lain. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, dijawab mereka, Allah abadikan dalam Al-Quran, apakah engkau akan jadikan Tuhan yang banyak ini, kan di Ka'bah yang banyak ini, kan di Ka'bah itu ada 360 patung, apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini perkara yang aneh, kata mereka. Jadi Nabi sudah mendakwakan mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka nggak mau. Dan dakwah para Nabi dan para Rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Dan sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Dan kemudian apa lagi? Jauhkan taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Di dakwah tauhid ini terus membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh aja alaihi salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid selama berapa tahun? 9 tahun. 950 tahun. Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim. Panjang waktunya. Nabi Musa juga panjang waktunya. Dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Begitu Nabi Muhammad SAW 23 tahun Nabi berdakwah. Jadi perlu waktu yang panjang dalam dakwah tauhid ini. Kemudian setelah itu tauhid asma wa sifat. Artinya wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentawil, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala.